Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mesya Putri Nurmudi dari 12 IPA 5. Saya akan menjelaskan tambahan 2 dengan berikut 5 soal. Next videonya. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal pertama dari tambahan 2, yaitu setetes minyak bermuatan listrik Q jatuh di antara dua plat logam bermuatan listrik dan bergerak dengan kelajuan konstan. Arah kuat medan listrik E sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 9 Newton per kolom ke bawah. Jika massa tetes minyak tersebut adalah 4 kali 10 pangkat min 4 mg dan gravitasinya yaitu 10 meter per sekon kuadrat, tentukanlah jenis dan besar muatan Q. Nah, di sini diketahui kuat medan listriknya itu adalah 2,5 kali 10 pangkat 9 Newton per kolom dan massa tetes minyaknya adalah 4 kali 10 pangkat min 4 mg. Karena satuannya gram, jadi kita rubah karena satuannya kilogram, jadi kita rubah ke kilogram. 1 kilogram itu sama dengan 10 pangkat min 6. Nah, jadi 4 kali 10 pangkat min 10. Gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyanya yaitu Q. Kita pakai rumus ini, Q sama dengan M kali G per E. Nilai M-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 10 dikali 10 pangkat 1 per 2,5 kali 10 pangkat 9. Nah, di sini 4 bagi 2,5 sama dengan 1,6. Lalu pangkatnya kita jumlahkan, yaitu min 10 ditambah 1 dikurang 9 adalah min 18. Jadi Q-nya yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 18 kolom, dengan muatan Q adalah muatan negatif. Lanjut kita ke soal nomor 2. Untuk menyimpan muatan satu kolom digunakan kapasitor yang masing-masing berkapasitas 2,5 mikrofarad dan dihubungkan paralel pada benda potensialnya 200 volt. Hitunglah jumlah kapasitor yang diperlukan. Nah, kita di sini tulis diketahui dulu. Diketahui Q-nya itu sama dengan satu kolom dan kapasitornya yaitu sama dengan 2,5 mikrofarad. Dan beda potensialnya adalah 200 volt. Dan ditanya yaitu jumlah kapasitor yang diperlukannya, yaitu N. Kita pertama mencari C totalnya dulu. Kita menggunakan rumus Q sama dengan C kali V. Karena yang ditanyanya itu C total, jadi kita rubah rumusnya jadi C sama dengan Q per V. C total sama dengan Q per P, kita substitusikan nilai-nilai yang ada di sini. Q-nya itu sama dengan 1 dan V-nya itu sama dengan 200, jadi 1 dibagi 200 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3. Nah, yang selanjutnya yaitu menentukan jumlah kapasitor. N sama dengan C total dibagi C. Nah, tadi kan C totalnya di sini udah ketemu, yaitu 5 kali 10 pangkat min 3, kita substitusikan di sini. Jadi 5 kali 10 pangkat min 3 dibagi 2,5 dari ini, itu 2 kali 10 pangkat min 3, atau kita rubah nilainya jadi 2000. Nah, jadi jumlah kapasitor yang diperlukan adalah 2000 kapasitor. Kita lanjut ke nomor 3, teman-teman. Sebuah bola konduktor berongga diberi muatan min 400 mikrokolom. Apabila diameter bola tersebut adalah 200 cm, tentukanlah A. Potensial listrik di titik A yang terletak 8 cm dari pusat bola, dan B. Potensial listrik di titik B yang terletak 30 cm dari permukaan bola. Yang terakhir yaitu C. Usaha yang dibutuhkan untuk membawa muatan Q aksen sama dengan min 200 mikrokolom dari titik B ke titik A. Di sini diketahui Q-nya yaitu min 400 mikrokolom, kita rubah ke kolom menjadi min 400 kali 10 pangkat min 6. Dan diameternya yaitu D sama dengan 20 cm, kita rubah ke meter menjadi 0,2 meter. Dan konstantanya itu atau tetapan konstantanya
adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Yang ditanyanya yaitu A sama dengan yang pertama adalah A, VA itunya. Yang pertama yang ditanyanya adalah A. Nilai VA-nya itu berapa? Lalu kita lihat adalah XA-nya sama dengan 8 cm, kita rubah ke meter menjadi 0,08 meter. Terus yang ditanyanya yaitu yang B, VB XB sama dengan 30 cm, kita rubah ke meter menjadi 0,3 meter. Dan yang terakhir yaitu yang ditanya C, dan ditanyanya usahanya berapa. Q aksen sama dengan min 200 mikrokolom, kita rubah ke kolom menjadi min 200 kali 10 pangkat min 6. Lalu di sini kita akan menjawab dari yang ditanyakan tadi. Yang pertama kita cari jari-jarinya dulu. Jari-jari bola konduktor adalah R sama dengan D per 2. Nilai D-nya tadi sudah diketahui yaitu 0,2 meter. Kita substitusikan di sini. 0,2 per 2 sama dengan 0,1 meter. Lalu kita jawab yang ditanyakan di A tadi. Potensial listrik A yaitu berapa? VA sama dengan V. V itu potensial listrik. Kita gunakan rumus yang ini. V sama dengan K kali Q per R. Lalu kita masukkan A-nya karena yang ditanyanya A menjadi VA dikali K kali Q per RA. R besarnya kita rubah menjadi R kecil karena dia ada di dalam bola, menjadi VA sama dengan K kali Q kali per R. Kita substitusikan lagi nilai-nilai yang sudah ada di sini. Konstantanya yaitu 9 kali 10 pangkat 9 dikali min 400 kali 10 pangkat min 6 dibagi 0,1. 9 kali min 400 yaitu min 36.000 dan kita pangkatnya di sini jumlahkan. 9 dikurang 6 yaitu 3. Jadi min 36.000 kali 10 pangkat 3. Kita perkecil nilainya jadi min 30. Kita perkecil nilainya jadi min 3,6 kali 10 pangkat 7 volt. Lalu kita ke B. Potensial listrik B. VB sama dengan K kali Q per RB. RB sama dengan R ditambah XB. VB sama dengan K kali Q per R tambah XB. Kita substitusikan lagi. Konstantanya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali min 400 dikali 10 pangkat min 6 per 0,1 ditambah 0,2. 0,1 ditambah 0,2, 0,3. Lalu kita jumlahkan 9 dikali min 400 dibagi 0,3 itu sama dengan min 12.000. Untuk pangkatnya kita sama seperti yang ini. Kita jumlahkan 9 dikurang 6. 9 dikurang 6 yaitu 3. Jadi min 12.000 kali 10 pangkat 3 lalu perkecil menjadi min 1,2 kali 10 pangkat 7 volt. Lalu yang terakhir yaitu usaha dari B ke A. Y sama dengan delta EP. EPA dikurang EPB sama dengan Q aksen VA dikurang Q aksen VB sama dengan Q aksen dalam kurung VA dikurang VB sama dengan kita substitusikan lagi nilainya. Q aksen itu min 200 dikali 10 pangkat min 6 dikali min 3,6 kali 10 pangkat 7 dikurang min 1,2 kali 10 pangkat 7.
kita hitung yang di dalam kurungnya dahulu, yaitu dihasilkan min 2,4 kali 10 pangkat 7. Lalu kita jumlahkan min 200 kali 10 pangkat min 6 dikali min 2,4 kali 10 pangkat 7. Dihasilkan 480 kali 10 atau 4800 joule. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Perhatikan rangkaian di bawah ini. Nah, di sini ada rangkaian listrik. Lalu di sini ditanya A. Kapasitas pengganti antara titik X dan titik Y. Lalu B. Beda potensial antara titik X dan titik Z apabila muatan pada kapasitor 15 mikrofarad adalah 300 mikrokolom. Yang pertama kita hitung C1-nya dulu. Di sini adalah C1 dan ini C2. C1 sama dengan 5 ditambah 10 ditambah 15 sama dengan 30 mikrofarad. Dan C2-nya yaitu 4 ditambah 4 sama dengan mikrofarad. Selanjutnya yaitu kita hitung C atasnya. 1 per C atas sama dengan 1 per 5 ditambah 1 per 30 sama dengan 7 per 30. 7 per 30 itu dari 30 dibagi 5 sama dengan 6 ditambah 1 sama dengan 7. Jadi seperti itu teman-teman. Menghasilkan 30 per 7 mikrofarad. Lalu kita hitung yang C bawahnya, yaitu 1 per 8 ditambah 1 per 8 sama dengan 2 per 8. Kita perkecil nilainya menjadi 1 per 4, yaitu dari 2 dibagi 2 sama dengan 1, 8 dibagi 2 sama dengan 4, menghasilkan 4 mikrofarad. Lalu kita hitung C potensialnya, yaitu 30 per 7 ditambah 4 kali 7 per 7. Kita turunkan 30 per 7 ditambah 28 per 7. 28 per 7 itu dari 4 kali 7 sama dengan 28 per 7. Itu menghasilkan 58 per 7 mikrofarad. Lalu kita jawab yang bagian B, cari V di 15 mikrofarad. Q sama dengan C kali Pi. Q-nya itu kan tadi 15 mikrofarad itu dirubah menjadi 300 mikro. 300 mikro sama dengan 15 dikali V. Karena yang ditanyanya itu V, kita pindahkan atau ganti rumusnya menjadi V sama dengan 300 per 15, menghasilkan 20 volt. Nah, pada paralel V itu sama, menjadi Q sama dengan C kali Pi sama dengan 10 kali 20 sama dengan 200 mikrokolom. Q sama dengan C kali V, C-nya itu 5 dikali 20 sama dengan 100 mikrokolom. Dan terakhir yaitu Q sama dengan 100 ditambah 200 ditambah 300 menghasilkan 600 mikrokolom. Nah, 600 mikrokolom adalah muatan yang mengalir pada jalur atas. Nah, kita buat rangkaiannya dahulu. Di sini ada X dan Y. Nah, ini rangkaiannya. Q sama dengan 600 mikrokolom dan C sama dengan 30 per 7 mikrokolom. Di sini kita cari Q-nya. Q sama dengan C kali V. Q-nya di sini udah diketahui yaitu 600 mikro. 600 mikro sama dengan 30 per 7 dikali V. Karena yang ditanyanya V, kita rubah rumusnya menjadi 600 dikali 7 dibagi 30. 600 dibagi 30 sama dengan 20. Jadi V sama dengan 20 dikali 7 sama dengan 140 volt. Karena di sini sudah diketahui yaitu 140 volt, kita tulis di sini menjadi 140 volt 4 mikrofarad. Yang ditanyanya adalah Q sama dengan C kali V sama dengan 4 mikro dikali 140, yaitu
560 mikrokolom. Untuk Q-nya kita bisa langsung jumlahkan, yaitu Q sama dengan 600 ditambah 560 sama dengan 1160 mikrokolom. Lalu kita buat rangkaian serinya, yaitu 58/7 mikrofarad, dan di sini Q-nya sama dengan 1160 mikrokolom. Q sama dengan C per V, karena di sini yang ditanyanya V, jadi kita rubah rumusnya menjadi 1160 dikali 7, 7-nya dari sini, dibagi 58. 1160 dibagi 58 itu 20, jadi V sama dengan 20 dikali 7 sama dengan 140 volt. Nah, yang selanjutnya yaitu ada paralel 2 jalur. Nah, di sini ada 30/7 mikrofarad dengan 140 volt dan 4 mikrofarad dengan 140 volt. V X-nya itu sama dengan 140 volt ditambah 140 volt dibagi 2 jalur. 140 ditambah 140 sama dengan 280 dibagi 2 adalah 140. Jadi V X-nya adalah 140. Nah, kita lanjut ke nomor terakhir, teman-teman, yaitu sebuah kapasitor yang menggunakan udara sebagai bahan dielektriknya memiliki kapasitansi 15 mikrofarad. Jika di antara pelat ditempatkan porselen, kapasitansinya menjadi 30 mikrofarad. Berapakah konstanta dielektrik porselen? Nah, di sini diketahui Cu atau kapasitor udaranya adalah 15 mikrofarad dan kapasitor porselennya adalah 30 mikrofarad. Ditanyanya konstanta porselen. Di sini kita gunakan rumus C1 sama dengan K dikali C2. Karena yang ditanyanya K, jadi kita pindahkan K sama dengan C2 dibagi C1. Lalu kita substitusikan nilainya. C2 itu sama dengan 30 dan C1 itu sama dengan 15. Jadi 30 dibagi 15 sama dengan 2. Nah, jadi konstanta dielektrik porselennya adalah 2, teman-teman.